Tahukah kalian bahwa di balik harumnya kapur barus yang mendunia, tersimpan sebuah rahasia kelam dari pesisir Sumatera Utara yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri dengan sangat nyata. Inilah kisah tragis Putri Lopian, sebuah legenda yang menyatukan antara keindahan para seorang putri bangsawan dengan ganasnya ombak Samudra Hindia yang tak bertepi. Mengapa seorang putri jelita memilih untuk mengakhiri hidupnya di tengah gemuruh ombak yang dingin, dan apa hubungannya dengan sejarah panjang kota perdagangan kuno ini? Mari kita selami lebih dalam misteri yang menyelimuti Pantai Barus, tempat di mana mitos dan kenyataan melebur menjadi satu dalam balutan sejarah yang sangat megah namun memilukan hati bagi siapapun yang mendengarnya. Kota Barus di Tapanuli Tengah bukan sekedar titik koordinat biasa di peta Nusantara, melainkan pusat perdagangan dunia yang paling dicari sejak ribuan tahun yang lalu karena komoditas emas hijaunya. Para pelaut dari tanah Arab, Persia, Mesir, hingga Cina mempertaruhkan nyawa mereka melintasi samudera luas hanya demi mendapatkan kapur barus berkualitas tinggi yang hanya ada di wilayah ini. Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan yang sangat sibuk dan kekayaan yang melimpah ruah tersebut, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Lopian yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat di kerajaan kecil tersebut. Keberadaannya bak permata yang paling berkilau di antara tumpukan rempah-rempah berharga, menjadikannya simbol kemakmuran sekaligus keanggunan yang tak tertandingi di seluruh pesisir barat Pulau Sumatera. Putri Lopian digambarkan sebagai sosok wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, dengan rambut hitam panjang yang terurai hingga ke pinggang dan senyuman yang mampu menenangkan badai. Ayahnya, sang raja yang bijaksana, sangat mencintai putri tunggalnya ini dan berharap ia dapat memimpin kerajaan dengan penuh kebijaksanaan di masa depan yang cerah. Namun, di balik kemegahan istana dan perhatian yang melimpah, hati sang putri menyimpan sebuah rahasia besar mengenai perasaan cintanya yang terlarang kepada seorang pemuda biasa. Cinta ini tumbuh mekar di sela-sela waktu luangnya saat ia sering berjalan-jalan di tepi pantai untuk menikmati semilir angin laut yang membawa aroma laut yang sangat segar dan menenangkan jiwanya. Hubungan cinta antara Putri Lopian dengan pemuda pilihannya tersebut harus dijalani dengan sembunyi-sembunyi karena perbedaan kasta yang sangat tajam di lingkungan kerajaan saat itu. Setiap malam saat bulan purnama tiba, mereka sering bertemu di bawah pohon rindang yang menghadap langsung ke arah laut lepas untuk saling bertukar janji setia. Sayangnya, kabar mengenai hubungan rahasia ini akhirnya sampai ke telinga sang raja melalui salah seorang pengawal istana yang sangat setia kepada aturan kerajaan. Kemarahan sang raja tidak terbendung lagi karena ia menganggap tindakan putrinya telah mencoreng kehormatan keluarga kerajaan dan tradisi luhur yang telah dijaga selama turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Sang raja segera memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap pemuda tersebut dan mengusirnya jauh-jauh dari wilayah kerajaan agar tidak pernah kembali lagi selamanya. Putri Lopian merasa sangat hancur dan terpuruk dalam kesedihan yang mendalam ketika mengetahui bahwa kekasih hatinya telah dipisahkan secara paksa darinya tanpa pamit. Hari-harinya yang biasanya penuh dengan keceriaan kini berubah menjadi mendung dan sunyi. Bahkan hidangan paling lezat di istana pun tidak mampu menggugah selera makannya sedikit pun. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menatap ke arah lautan luas, berharap ada keajaiban yang membawa kembali sang kekasih ke dalam pelukannya yang hangat dan penuh kerinduan. Kepedihan hati Putri Lopian semakin memuncak ketika ia mendengar kabar burung bahwa kekasihnya telah tewas diterjang badai saat sedang berusaha melarikan diri menggunakan perahu kecil di tengah laut. Berita tersebut seperti petir yang menyambar di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih ada di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Tanpa berpikir panjang dan dengan pikiran yang sangat kalut, sang putri berlari keluar dari istana menuju arah pantai tempat mereka biasa bertemu dahulu kala. Angin kencang bertiup seolah-olah sedang menangisi nasib malang sang putri yang kini sedang berlari kencang menerjang semak belukar demi mencapai bibir Pantai Barus yang berpasir putih bersih. Sesampainya di pinggir tebing yang curam, Putri Lopian berdiri tegak dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang pucat karena duka yang amat sangat hebat. Ia melihat ke arah ombak besar yang saling berkejaran di bawah sana. Seolah-olah laut sedang memanggil namanya untuk masuk ke dalam pelukan abadi yang sunyi. Dengan suara lirih yang penuh dengan keputusasaan, ia mengucapkan janji bahwa jiwanya akan selalu setia mendampingi kekasihnya, meskipun mereka tidak bisa bersatu di dunia fana ini. Tanpa ragu sedikit pun,
Ia kemudian melompat dari ketinggian tebing tersebut menuju ke dalam gulungan ombak Samudra Hindia yang sangat ganas dan tak kenal ampun. Masyarakat sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan segera berlari untuk memberikan pertolongan. Namun, tubuh sang putri menghilang begitu cepat ditelan oleh ombak yang sangat besar. Pencarian dilakukan selama berhari-hari oleh seluruh warga dan prajurit kerajaan. Tetapi mereka tidak pernah menemukan jasad Putri Lopian di sepanjang garis pantai Barus yang sangat panjang itu. Keanehan mulai terjadi tak lama setelah peristiwa itu, di mana para nelayan sering melaporkan melihat sosok wanita cantik yang berenang dengan lincah di tengah laut saat malam hari. Mereka meyakini bahwa Putri Lopian tidak benar-benar meninggal dunia, melainkan telah bertransformasi menjadi sosok penjaga laut yang abadi dan memiliki kekuatan magis. Legenda setempat mengatakan bahwa Putri Lopian telah berubah menjadi sosok Putri Duyung, atau makhluk laut yang sangat indah untuk melindungi pesisir Barus dari mara bahaya. Penduduk percaya bahwa keberadaan sang putri adalah alasan mengapa Laut Barus selalu memberikan hasil tangkapan ikan yang melimpah bagi para nelayan yang jujur dan baik hati. Namun, ia juga dikatakan sering memberikan peringatan berupa perubahan warna air laut atau suara gemuruh aneh jika akan ada bencana besar yang datang mengancam keselamatan warga. Hingga saat ini, banyak orang tua di Barus yang masih menceritakan kisah ini kepada anak cucu mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan mitos lokal. Kaitan antara legenda Putri Lopian dengan komoditas kapur Barus sangatlah erat dalam ingatan kolektif masyarakat di wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Konon, aroma harum yang keluar dari tubuh sang putri sebelum ia melompat ke laut identik dengan wangi kapur Barus murni yang sangat menenangkan dan khas. Beberapa orang percaya bahwa pohon-pohon kapur Barus yang tumbuh subur di hutan Sumatera adalah air mata sang putri yang membeku menjadi kristal-kristal wangi yang sangat berharga. Hal ini memberikan dimensi spiritual yang sangat mendalam bagi para petani kapur Barus saat mereka memanen getah dari pohon-pohon tua yang dianggap memiliki keterkaitan dengan roh sang penjaga laut tersebut. Secara historis, Barus memang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia yang sudah tercatat dalam naskah-naskah kuno dari Yunani, India, hingga wilayah daratan Cina yang jauh. Keberadaan makam-makam kuno dengan batu nisan berukir kaligrafi indah menjadi bukti nyata bahwa Barus adalah tempat pertemuan berbagai peradaban besar di masa lampau yang sangat maju. Legenda Putri Lopian berfungsi sebagai jembatan emosional yang menghubungkan kejayaan masa lalu tersebut dengan kearifan lokal yang masih bertahan hingga di era modern sekarang ini. Melalui cerita ini, identitas masyarakat Barus sebagai bangsa pelaut dan pedagang yang tangguh terus terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan penuh rasa bangga. Ada pula versi lain dari cerita ini yang menyebutkan bahwa Putri Lopian menceburkan diri ke laut bukan hanya karena patah hati, melainkan sebagai bentuk pengorbanan suci. Dalam versi ini, diceritakan bahwa kerajaan sedang dilanda wabah penyakit yang sangat parah dan hanya bisa disembuhkan jika seorang anggota keluarga raja memberikan dirinya kepada penguasa laut. Putri Lopian dengan berani menawarkan diri demi menyelamatkan rakyatnya yang sedang menderita, menunjukkan sisi kepahlawanan yang sangat inspiratif dari seorang wanita bangsawan. Meskipun motifnya berbeda, inti dari semua versi legenda ini tetap sama, yaitu tentang seorang putri cantik yang akhirnya menyatu dengan kekuasaan laut yang maha luas. Jika kalian berkunjung ke Pantai Barus sekarang, kalian masih bisa merasakan atmosfer magis yang seolah-olah menyelimuti setiap jengkal pasir dan deburan ombak yang menerjang pantai tersebut. Angin laut yang berhembus kencang seakan membawa bisikan-bisikan dari masa lalu, yang menceritakan tentang cinta sejati, kesetiaan, dan juga pengabdian seorang putri kepada tanah kelahirannya. Banyak wisatawan yang datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya yang sangat eksotis, tetapi juga untuk merenungi jejak-jejak sejarah yang terkubur di bawah pasir Pantai Barus yang melegenda. Tempat ini menjadi pengingat bahwa di balik keindahan alam Indonesia yang sangat memukau, selalu ada cerita mendalam yang menunggu untuk ditemukan. Kisah ini juga memberikan pelajaran moral yang sangat berharga tentang bagaimana kita harus menghargai perasaan seseorang dan tidak menggunakan kekuasaan untuk memisahkan cinta yang murni. Tragedi yang dialami oleh Putri Lopian adalah cermin dari konflik antara keinginan pribadi dengan tuntutan sosial yang seringkali berujung pada akhir yang sangat menyedihkan dan memilukan. Dengan memahami konteks sejarah dan budaya di balik legenda ini, kita bisa lebih menghargai warisan nenek moyang dan menjaga kelestarian tradisi lisan yang menjadi kekayaan bangsa. Barus tidak hanya menawarkan kapur yang harum, tetapi juga narasi tentang kemanusiaan yang sangat relevan untuk kita renungkan bersama di masa kini.
Menariknya, kemiripan antara legenda Putri Lopian dengan mitos Putri Duyung dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa imajinasi manusia tentang keajaiban laut bersifat universal dan mendalam. Namun, Putri Lopian memiliki ciri khas lokal yang sangat kuat karena terkait langsung dengan sejarah perdagangan kapur barus yang pernah merajai pasar global selama berabad-abad. Hal ini menjadikan sosoknya bukan hanya sekadar karakter fiksi dalam cerita dongeng, melainkan simbol dari kejayaan maritim Nusantara yang sangat disegani di masa lampau. Melalui riset sejarah yang lebih mendalam, kita mungkin akan menemukan lebih banyak lagi fakta-fakta tersembunyi yang akan memperkuat kebenaran di balik setiap legenda yang ada. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat kini mulai giat mempromosikan legenda Putri Lopian sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan. Berbagai festival seni dan pertunjukan teater sering diadakan untuk menghidupkan kembali kisah sang putri agar tetap dikenal oleh generasi muda yang sudah terbiasa dengan teknologi modern. Dengan cara ini, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cerita rakyat tidak akan hilang ditelan zaman, dan justru menjadi kekuatan identitas bagi masyarakat Tapanuli Tengah. Barus tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu, di mana aroma kapur barus dan bayang-bayang Putri Lopian akan selalu ada di setiap hembusan angin lautnya. Bagaimana pendapat kalian setelah mendengar kisah pilu tentang pengorbanan dan cinta suci dari Putri Lopian yang sangat melegenda di pesisir Barus ini? Apakah kalian percaya bahwa sang putri masih menjaga lautan kita hingga saat ini? Ataukah ini hanyalah sebuah pesan moral agar kita selalu menjaga kesetiaan dalam hidup? Jangan lupa untuk menuliskan pemikiran menarik kalian di kolom komentar di bawah, karena diskusi kita akan memperkaya pengetahuan budaya bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ini. Jika kalian menyukai konten sejarah dan legenda seperti ini, silahkan tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya setiap minggu. Terima kasih banyak telah menonton hingga akhir.